dokter kan review tentang si B itu kan. Ternyata beruntus, merah, nanah, hitam. Serius? Ada fotonya? Ada fotonya. Jadi berani yang speak up ke TikTok juga kan, ngasih tahu ke mereka teman-teman. Ternyata banyak korbannya di situ. Banyak? Banyak banget, berapa ribu itu yang komen. Kalau ada yang ngomong dengan aku, wah ini mungkin gagal diajak kerjasama. Salah ya, dia yang ngajak aku kerjasama, bukan aku yang ngajak dia kerjasama. Gara-gara lihat apa di TikTok dokter, jadi ganti deh. Kenapa? Gak mau. Karena gara-gara saya ganti atau gara-gara saya sadar? Karena dokter sadar. Kan pertama kan dokter kan review tentang si B itu kan. Kata dokter kan bilang produk ini mengandung hidroquinone. Berapa persen? Berapa persen kemarin lupa kan? 3,3%. Oke. Terus jadi mikir lah kan. Ini yang aku pakai gitu kan. Kayaknya mau digantilah gitu, lepas kan. Oke. Pas kamu lepas? Ternyata beruntus, merah, nanah, hitam. Serius? Gatel. Serius? Ada fotonya? Ada fotonya, Dok. Lampirin nanti ya. Iya. Mana coba lihat fotonya. Fotonya. Itu pakainya berapa lama? Itu awal mula aku pakai itu tahun 2019. Oh sudah lama, sudah 3 tahun pakainya. 4 tahunan. Sudah 4 tahunan pakainya. Tapi pertama awal mula itu kan memang belinya di klinik kan. Oke. Terus sering treatment juga kan. Memang bagus. Bagusnya kayak gimana? Glowing. Putih mengkilat. Seneng dong. Seneng banget. Terus kan 2 tahun pertama itu memang sering treatment kesana kan. Ada keluhan nggak ada? Nggak ada sih keluhan. Karena puas ya, jadi sering bolak-balik kesana. Jadi udah 3 tahun kan jalan kan. Pas 1 tahun terakhir ini memang nggak pernah lagi. Oke, nggak pernah apa? Treatment? Nggak pernah treatment. Tapi pakai krimnya terus? Terus, pakai krim tetap terus. Bagus ya? Tetap bagus. Berarti bukan karena treatmentnya dong? Iya kayaknya. Tapi apa? Habis 3 tahun kan pakai kan. Setahun terakhir ini memang belinya nggak lagi di klinik. Beli di mana? Beli di toko si Orange. Toko Orange. Nggak apa-apa kalau di sini ini nggak TikTok nih, sebut Shopee. Oh, nggak apa-apa ya. Shopee ya, beli di Shopee. Beli di Shopee. Bisa beli di Shopee? Bisa. Tuh, kan katanya nanti saya pansos. Nanti katanya black campaign. Tapi beli di Shopee kan? Beli di Shopee. Ya. Guys, aku belum buka dulu ya. Ini baru opening ya. Jadi, hari ini saya kedatangan korban. Ini real korban, tapi kebetulan hari ini korbannya dari Palembang. Ya, karena dari kota asal saya, jadi ketemunya di rumah saya ini. Ini kamu perdana loh yang podcast di studio saya di Palembang. Luar biasa. Tadi pas aku mau masuk mobil, aku lihat, siapa tuh mau masuk ke rumahku? Lama aku di depan. Oh ya? Enggak kamu Tin? Enggak, emang ditunggu aja kan. Ngapain kamu nunggu Ilham dibukain? Oke, orang Palembang, wong kita gak loh. Inilah. Jadi dia merasa dia korban skincare yang pernah saya review, yang depannya B, huruf kedua E, dan huruf terakhir S. Yang kemarin saya review di dalamnya ada kandungan hidroquinone 3,3%. Sebenarnya nggak ada masalah karena beliau punya klinik ya. Beliau punya klinik, ada dokter, ada apoteker ya. Cuma yang saya permasalahkan adalah ada 2 hal sebenarnya saya permasalahkan. Yang pertama adalah ketika itu dijual bebas secara masif. Ya, ketika ada bukan hanya di toko Orange, toko biru, toko TikTok Live atau apapun, bahkan ada di kelontongan, toko kosmetik, semuanya ada ya. Orang boleh ngomong itu black campaign, tapi kenyataannya memang ada. Dan ini salah satu yang belinya di Shopee, benar kan? Benar. Oke. Tanpa konsultasi kan? Konsultasi. Apa? Chat. Oke. Kirim muka wajah. Pernah sekali. Kirim juga. Oke, pernah sekali kirim juga. Tapi menurutku juga ini tetap salah. Walaupun ada kliniknya, walaupun ada dokternya, walaupun ada apotekernya, diberikan dengan cara yang salah, maka nggak ada bedanya. Ngerti nggak kamu sih? Iya. Ngerti nggak? Aku kasih jelas ya, supaya kamu ngerti ya. Ini narkoba nih. Narkoba. Boleh nggak dipakai? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau dokter yang memberikan, boleh nggak? Boleh dong, di bawah persepan saya.
Iya. Oke. Kalau kamu pakai narkoba sendirian, kamu namanya penyalahgunaan narkoba, benar nggak? Benar. Benar. Kalau dia saya kasih narkoba, saya yang resepin narkoba, sama seperti kamu makan, terus saya kasih terus. Dia nggak butuh saya kasih terus. Suatu saat dia ketergantungan. Salah nggak saya? Salah. Cuma ngakalin prosedur. Paham nggak kamu? Iya benar. Cuma bedanya satu dosanya kamu buat sendiri, salah sendiri. Yang kedua melibatkan dokter dan klinik. Iya. Tetap salah nggak? Salah. Oke. Clear ya? Ya jadi itu tuh yang aku nggak suka sebenarnya. Karena menurutku ini sudah, ya aku berusaha nampel sesuatu hal yang dijual ilegal, tapi ternyata diakali prosedurnya itu loh. Tapi hari ini aku kedatangan korbannya langsung ada di sini, dan dia tadi sudah cerita sudah pakai 4 tahun. 4 tahun. Benar ya? Waktu pakai 4 tahun, glowing abis parah. Glowing 3 tahun glowing. 3 tahun glowing. Tapi habis itu ada kendala merah. Habis 3 tahun itu kan beli di Shopee. Habis di Shopee memang dikonsul kan, dilihat dulu kan mukanya, dipoto, terus dikasihnya yang brightening. Habis yang brightening, terus pakai emang apa? Glowing. Si pakai itu kan glowing kan. Pernah sehari lupa. Oke. Aku lupa pakai kan. Sehari doang. Sehari yang krim malam. Oke. Sehari lupa pakai. Terus besoknya langsung merah. Di sini merahnya. Pas di stop merahnya. Merah di sini. Oke. Itu aja masih merah ya? Masih ini. Ini udah lumayan, Dok. Parah. Malu. Oh ya? Malu ya Allah. Ngapo lah ya. Keluar juga bahasa Palembang ya. Satu hari ketinggalan pakai Satu hari. merah. Satu hari. Habis 1 hari kan. Langsung konsul sama yang di Shopee kan. Oke. Udah konsul, ini kenapa ya Kak? Kok wajah aku jadi merah, baru sehari nggak pakai gitu kan. Oke. Terus dia bilang, dikasih aja yang netral, yang kan ada yang kecil ya tuh yang dikasih yang itu kan. Jadi pas besoknya itu hilang emang Dok. Oke. Dikasih itu hilang. Udah yang malamnya pakai lagi kan. Bukan, tapi malamnya kalau pakai lagi kan? Pakai lagi emang. Cuman dipakai malam, besoknya memang hilang. Wah, hilang ya. Hilang. Ya. Mungkin sekitar. Tapi kamu belum curiga waktu itu? Belum. Oke. Jauh itu belum curiga kan. Oke. Jadi besoknya itu mungkin sekitar 1 minggu, lupa lagi Dok. Lupa lagi aku pakai kan. Jadi merah lagi. Oke. Merah lagi kan. Sempat konsul, bukan konsul sih apa ya, DM dokternya si itu, si punya klinik kan. Jadi aku konsul, cuman dibaca Dok. Oke, ya sibuk lah kamu. Iyalah, mungkin kan. Aku siapa ya kan? Aku kan. Kamu mah siapa? Dari semua followers dia. Iya tapi kan. bukan cuma dia sih, aku juga cuma baca sih. Iya sih sebenarnya. Soalnya banyak yang ngechat kan banyak banget. Cuman yang di Shopee tadi kan, itu ditanggepin, cuman disuruh mungkin kamu nyuci mukanya nggak terlalu bersih, dia bilang gitu. Disuruh beli yang double cleansing gitu kan. Udah aku beli kan, aku pakai, emang ada perubahan gitu kan. Kalau pas pakainya perubahan. Tapi pakai lagi krim malamnya itu. Pakai lagi. Itu bukan karena double cleansing ya, karena kamu pakai lagi krim malamnya. Oh gitu. Ya nggak tahu soalnya kan Dok kan. Kan awal nggak tahu itu. Udah itu yang pertama kan, udah 2 kali aku itu merah itu. Oke. Jadi aku pakai lagi kan, habis pakai lagi, pernah lupa lagi Dok. 3 kali. Dua kali. Jadi lupa lagi kan. Jadi merah yang kedua ini itu lebih parah. Oke. Itu lebih parah, merahnya ke sini sampai ke sini. Terus besoknya itu lihat review dokter gitu. Ini merahnya kayak gini nih. Coba lihat. Ini dermatitis perioral ya, kelihatan banget. Bekas merahnya juga masih kelihatan. Iya, kayak gini nih. Mana lagi ya? Nih. Oke, merah banget ya. Ini dermatitis perioral. Ini karena penggunaan steroid jangka panjang. Merah banget. Sampai ada. Meter banget ya sudah ya. Sebulan ya. Ini sebulan. Sudah sebulan ya. Saya minta fotonya nanti saya tampilin ya. Wow, luar biasa. Tapi kita mau samain dulu produknya. Produknya ini. Iya, benar. Benar ya? Benar. Aku nggak salah kan? Nggak.
Ini beli di Shopee kan? Beli di Shopee. Oke, ini kan ada etiket birunya Iya, kan? benar. Oke. Lagian aku juga aneh ya. Aku baru pertama kali ketemu juga ada etiket biru yang ada kotaknya. Ini fungsi kotaknya apa? Coba dikomersilkan seperti ini punya. Ini ada kotaknya, ada etiket biru. Aku pernah lihat etiket biru, tapi etiket biru itu sebenarnya nggak boleh ada merek. Ini ada merek, ada etiket biru, ada ya seperti kayak ya main dua kaki gitu ya. Dan etiket biru itu dibuat setelah memeriksa dokter. Jadi, memeriksa dokter lagi. Meriksa pasien satu persatu. Jadi, kalau kayak gini punya, ini sebenarnya bukan dalam pengawasan dokter sih sebenarnya. Ini diproduksi oleh dokter ini namanya. Jadi, bedakan yang namanya etiket biru diawasi dengan dokter dengan diproduksi oleh dokter ya. Kalau diawasin tuh ya ketemu satu persatu dengan pasiennya, diperiksa benar-benar ya. Lalu ya dikasih tahu, dikurangin dosisnya, nggak ada kan? Nah, kan. Dan setelah kamu nonton punya saya, itu belum terlalu merah ya, baru merah dikit. Udah merah. Sudah merah banget. Udah merah banget. Okay. Cuman memang nggak dipakai lagi kan, udah 2 hari. Itu 2 hari baru. 2 hari baru lihat dokter kan. Aku bilang, "Lu kok gini?" gitu kan. Kok ini barang yang aku pakai gitu kan. Kok bisa gini dokter ini gitu kan. Soalnya kan dia dokter kan. Okay. Jadi memang dilihat di situ semuanya by POM kan. Terus ada lihat scroll komen kan di dokter kan, ada yang bilang etiket biru itu maksudnya apa ya gitu kan. Aku kan nggak ngerti, nggak tahu. Oh. Kamu ngerasa itu BPOM yang dikasih semuanya. Ternyata itu apa, racikan ya dok? Yes. Oh gitu. Gimana, kecewa? Kecewa. Apa yang kamu pikirin kecewaan kamu tentang itu kan dapatnya dari dokter, dari klinik nih. Klinik resmi dan cukup ramai juga ya di Palembang atau di Indonesia ini ya. Kayak gimana perasaan kamu? Perasaan sedih lah dok. Kok ngecewain gitu. Kita kan udah 1 tahun 4 tahun kan pakai itu. Kok ujung-ujung ini baru tahu gitu kan kalau ternyata itu nggak BPOM gitu. Oke. Dan isinya hidroquinone. Kalau kamu tahu bahwa itu isinya hidroquinone, kamu masih mau pakai? Nggak tahu. Itu tahu dari dokter. Nggak, kalau kamu aku lihat di review dokter. Kalau kamu tahu, kamu masih mau pakai nggak? Enggak, aku jadi stop pas tahu lihat dari dokter. Stop. Oke. Jadi stop. Jadi berani yang speak up ke TikTok juga kan, ngasih tahu ke mereka teman-teman. Ternyata banyak korbannya di situ. Banyak banget, berapa ribu itu yang komen. Banyak yang sama seperti kamu. Baru lihat kan apa yang saya perjuangkan selama ini kan? Iya, ternyata banyak kan yang komen yang negatif kan tentang dokter ini. Aku kejadian loh di aku gitu kan. Dan setelah jadi korban baru sadar. Berarti ternyata dokter ini yang bilang ini itu semua benar gitu loh ya kan. Oke. Ya kan? Terus waktu di stop kayak gimana? Abis stop tambah banyak dok. Terus ada beruntusan, ada nananya itu, ada nanah. Terus hari kelima tuh bengkak. Bengkak, panas kayak terbakar. Udah hampir seminggu tuh nangis bawaannya, ya Allah apa kayak gini gitu kan. Untung lihat di review dokter Richard gitu kan. Jadi stop. Kalau enggak apa perasaan kamu? Coba ceritakan waktu 1 minggu itu kayak gimana Kak? Pas 1 minggu itu kan habis lihat pokoknya 2 hari pertama lepas itu kan. Itu kayak nggak ada rasa bimbang gitu kan, malahan mau pesen lagi dok aku. Pas mau beli lagi. Itu kan krim aku itu kan memang menipis kan, memang habis. Terus pas muncul merah, rencana aku tuh mau beli lagi. Mau beli lagi krimnya gitu kan, soalnya kan setiap pakai itu dia hilang dong. Jadi aku rencananya ya udahlah, daripada aku merah gini kan, mending aku pakein lagi gitu kan, biar bersih lagi gitu kan. Setelah itu lihat dari dokter, udah jadi mikir daripada ujung-ujungnya kelama-lamaan nanti nambah parah, mending aku lepas sekarang kan gitu. Pas kamu pergi parah-parahnya kayak gimana? Apa yang kamu pikirin? Kok gitu? Padahal dokter gitu kan. Gimana dok rasanya dok? Gak tahu, jangan tanya saya nggak tahu. Saya nggak pakai. Pernah juga dok. Keluar ada urat-urat halus di sini. Tuh urat-urat merah, rasa terbakar, sedih, nangis. Terus kan kok masih nggak percaya sih sebenarnya sama dokter tuh belum terlalu percaya kan gitu kan.
Sebelumnya belum terlalu percaya. Jadi aku foto kan muka aku kan. Aku bikin di TikTok kan, story TikTok. Terus ternyata banyak yang komen. Itu yang membuat kamu percaya? Membuat aku langsung percaya. Wah bener nih. Ternyata saya ngomong sampai bui-bui kamu nggak percaya. Bukan nggak percaya sih, kayak lebih ke nggak percaya apa ya? Nggak yakin aja gitu. Berusaha membuat tembok ya, bahwa jangan-jangan salah kayak gitu punya. Ini sebenarnya hal yang biasa sih Nanda. Ketika kamu pakai, misalnya kayak gini ya, ketika kita melakukan suatu hal yang curang yang bikin ketagihan ya, atau kita pakai narkoba. Aku kebetulan belum pernah pakai narkoba ya, tapi aku bisa bayangin sih. Ketika misalnya kita pakai narkoba atau mencium ibon deh yang paling simpel deh sampai ketagihan lah kayak gitu punya. Dan ketika kita disadarkan orang akan bahayanya, sebenarnya kita tuh mulai ragu-ragu. Iya benar. Tapi di satu sisi kita itu masih pengen glowing seperti kemarin tuh kayak gitu punya. Iya, nah itu tuh yang berusaha narik pikiran kamu. Makanya itu namanya kecanduan kan. Iya kecanduan. Namanya ketergantungan. Bukan hanya kulit kamu yang ketergantungan, pikiran kamu pun juga ketergantungan. Pikiran kamu tuh masih mengharapkan, walaupun itu cuma satu titik, mengharapkan bahwa produk tersebut itu bukan hidup Winon. Dokter itu salah. Iya. Bener nggak? Itu kan yang kamu harapkan kan? Bahwa salah nih apa yang Dokter Richard periksa ini salah. Iya. Dokter Richard bohong supaya aku masih bisa pakai lagi. Membuat alasan untuk seperti itu. Tapi kamu decide untuk berhenti pakai? Berhenti. Stop udah 1 bulan. Sudah 1 bulan. Oke. Awal-awal parah banget. Parah banget. Itu hampir 3 minggu lah. 3 minggu. 1 minggu terakhir ini udah mendingan ini. Oke, sudah mulai mendingan ya. Iya, tapi panas masih ya? Gatal. Tipis ya kulitnya ya. Kayak keriput itu, Dok. Rasanya kayak keriput. Oke. Apa kata orang di sekitar kamu? Nggak ada yang komen sih. Mama, papa? Itu marah. Nggak ada suami. Nggak ada, masih single ya. Terus mama papa bilang apa? Saudara? Dia bilang ini, di stop aja gitu kan. Kok ini si B ini kok kayak gitu gitu. Pokoknya nggak percaya, dia nggak percaya sih. Kamu mengharapkan klarifikasi? Berharap banget. Banyak itu yang di komen kan, minta di speak up sama dokternya, tapi nggak ada sampai sekarang. Oke, artinya menurut kamu apa? Ya benar. Mengandung kan? Ketergantungan. Aduh, Nasa, kamu umur berapa sih? 25. Oke, 25. Dari sebelumnya kamu pakai, kamu sudah tahu saya kan? Tahu. Tapi kamu nggak tahu apa yang kamu pakai itu hidup Winon? Nggak tahu. Okay. Banyak yang hujat kamu, kasih komentar jelek? Ada juga. Ada kasih komentar jelek, ada yang bilang, ini sama kayak aku, ini sama kayak aku. Banyakan gitu. kayak gitu? Banyakan kayak gitu. Sebanyakan sama korban juga? Cuman yang bilang nggak semua muka kayak gitu, itu ternyata reseller yang komen. Kamu lo yang ngomong, bukan saya ya. Iya benar, emang ada namanya di situ. Soalnya waktu saya ngomong ya banyak juga yang hujatan masuk, tapi saya percaya sih yang hujatan masuk itu kata-kata yang ngejual reseller. Iya benar. Iya. Kalau korban, kamu ngerasa dihujat saya? Enggak. Kamu masa terima kasih dengan terima saya? Kasih dokter. Enggak, tapi ini beneran. Iya benar, serius, benar. Kan? Kamu nggak hujat saya kan? Enggak lah dok. Logikanya kalau kita ngasih tahu, kan saya cuma mengingatkan. Saya nggak pernah loh suruh kamu, oh pakai produk saya aja yang ada di sini, nggak pernah kan? Enggak. Oke kan? Saya kan cuma mengingatkan kamu, dan ketika kamu mencocokkan dengan apa yang kamu rasakan, kamu tersadar sendiri kan? Sadar. Dan nggak mungkin kamu, harusnya dengan sadar, diselamatkan, nggak mungkin kamu menghujat. Siapa yang menghujat saya? Yang lapaknya terganggu. Wajar kan? Benar, iya wajar. Gak mungkin dia jadi sepi, kadang ya kan? Gak mungkin yang lapaknya terganggu bilang, matur nuwun, makasih Dokter Richard. Gak mungkin. Gak mungkin kan? Benar. Kamu bayangkan kalau kamu yang ngejual coba. Iya. Lapak kamu terganggu. Marah gak kamu dengan saya? Marah. Walaupun salah kamu kan? Iya. Walaupun kamu tahu kamu salah kan? Kenapa? Karena itu sumber duitnya kamu. Ya kan? Jadi ya saya juga ngerasa ya wajar sih. Dari dulu waktu dari zamannya Hilwi juga kayak gitu. Gue dihujat juga. Tapi ujung-ujungnya kan nggak menjadi masalah sih. Yang penting kan korban-korban jadi tahu
paling enggak jadinya, dan ini juga jadi teguran untuk yang punya brand juga, untuk memperbaikin diri. Aku nggak tahu siapa yang salah juga ya. Kita nggak bisa ngomong juga. Bisa jadi manajemennya terlibat, bisa jadi manajemennya tidak terlibat. Kita nggak tahu ya, kayak gitu punya ya, modus ya. Meskipun aku tahu, aku pura-pura nggak tahu aja. Cari aman. cari aman. Meskipun katanya, ya aku berteman. Aku pernah ketemu berapa kali kok. Kalau ada yang ngomong dengan aku, wah ini mungkin gagal diajak kerjasama. Salah ya. Dia yang ngajak aku kerjasama, bukan aku yang ngajak dia kerjasama. Ya, dia yang ngajakin aku kerjasama. Terbalik ya. Jadi jangan kalian bilang, dia yang mau ngajakin aku kerjasama. Tapi setelah itu kan memang kita tidak begitu jalan lancar, sehingga stagnan di tempat. Dan aku nggak peduli. Walaupun itu temanku, mau itu bapakku, mau itu emakku. Kalau dia menyalahgunakan hidup Winon dan banyak korbannya, aku akan speak up. Bukan artinya dia berteman denganku bisa seenaknya, nggak bisa. Kalau dia mau berteman denganku, ayo masih. Aku ketemu, aku akan tegur tetap biasa aja. Karena aku bukan benci orangnya, aku benci cara berjualannya. Bukan orangnya. Tapi kalau nggak mau teman dengan aku, ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Nggak rugi kan? Iya, nggak rugi. Yang rugi kan kamu. Iya, aku yang rugi. 4 tahun. Gimana? Habis ini kamu kampanye terus? Nggak lagi lah dok. Nggak lagi. Kenapa? Nggak mau lagi aku. Kenapa? Ya daripada nanti muncul lagi kayak gini. Oke, tapi maksudnya kamu kampanye, kasih tahu ke teman-teman apa yang kamu rasakan, berbagi? Iya buat teman-teman kan, saran aku mending di stop aja. Oke. Daripada kayak aku ini panas apa? Kalau di ini apa namanya? Kalau nggak pakai sehari itu langsung merah. Tapi bisa beruntusan. Sembuh. Bisa sembuh. 1 bulan aku udah mendingan kayak gini. Udah lumayan sih ini. Pasti bisa sembuh kok. Sabar, bisa sembuh, tapi jangan diulang lagi. Jangan kemakan modus lagi. Gak usah dipakein apa-apa dah. Pakai moisturizer, basic skincare sebenarnya lebih cepat, lebih bagus. Nah, ini pertanyaan yang paling sering ya, Nanda ya. Tok, kalau sudah seperti ini, kapan sih kita ganti skincare ya? Sebenarnya secepat mungkin. Semakin kamu cepat untuk memberikan nutrisi kulit ke kamu secara baik, semakin cepat pemulihannya sebenarnya. Asal kamu tahu bahwa apa yang kamu rasakan sekarang, breakout-nya, merahnya, kusemnya. Kusem juga kan waktu berhenti? Kusem ya? Nggak se-glowing kemarin ya? Nggak se-glowing kemarin. Kusem banget ya? Parah banget. Itu kalau dilanjutin lagi, kamu bisa ochronosis. Ochronosis itu gambarnya seperti ini loh. Semua hitam semua, ada bercak-bercak putihnya, dan itu permanen. Masih mau? Oke, Anda ada yang mau disampaikan? Udah, ada. Saya sebenarnya ada yang mau saya sampaikan. Kamu tahu nggak? Yang paling sedih itu ya, ketika saya berusaha mengkampanyekan ini ya, memberikan edukasi ke masyarakat tentang penggunaan skincare abal-abal. Kemudian penggunaan skincare abal-abal ini dilegalkan. Hidroquinone itu nggak boleh dijual bebas. Bagaimana supaya bisa dijual? Maka dilegalkan. Adakan kliniknya, adakan dokternya. Jadi kalau kamu punya banyak duit, kamu mau jualan, gampang banget. Kamu bikinin klinik, kamu bikinin dokter. Ini kan bahaya. Apa bedanya kamu ketergantungan beli di luar dengan beli di dokter? Sama aja. Saya nggak ngomong, ini oknum ya. Ini oknum ya. Nah ini nih yang berusaha pengen saya berantas nih, oknum-oknum yang seperti ini punya. Jangan sampai kita kemakan janji-janji palsu. Yang katanya BPOM, katanya aman, katanya halal, ternyata bukan. Coba bayangkan kalau kamu lagi hamil. Lebih sedih lagi nggak? Lebih sedih lagi. Coba kamu bayangkan kalau kamu hamil, kamu keguguran dan dikatakan karena itu penggunaan hidroquinone jangka panjang. Jangan sampai dong. Alhamdulillah sekarang udah tahu kan. Jadi stop. Cukup dengan tanya Dokter Richard.